Oke, baik, karena yang join udah banyak, jadi akan aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilbar selaku moderator yang akan membantu jalannya mata kuliah ini. Sebelumnya Pak Eka berhalangan hadir, jadi beliau tidak dapat menghadiri meet kali ini. Nah, sebelumnya aku briefing dulu ya. Untuk kelompok 10 silahkan untuk presentasi. Kemudian untuk yang kelompok yang tidak presentasi, silahkan kalian menyiapkan form penilaian. Itu udah aku kirim drive Word-nya, jadi kalian tinggal isi penilaian terhadap kelompok 10. Nah, sebelum itu aku pengen testing dari kelompok 10, apakah sudah siap dari kelompok 10? Ya, teman-teman, ini juga meet-nya aku rekam ya, dari aku bicara yang awal tadi sampai meet ini berakhir. Jadi untuk kelompok 10 apakah udah siap? Siap. Oke, untuk kelompok 10 silahkan untuk presentasi. Sudah kelihatan presentasinya. Ya, izin. Teliti sampean kok wis kaku ngene, Jaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Kelvin Royal Samudra dengan NIM 2205097490. Selanjutnya ada Dewangga Alun Kaloka Jaya dengan NIM 220509749099. Yang ketiga ada saya sendiri, Pengenari Kitama dengan NIM 220509741113. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan khususnya di sektor keuangan. Transformasi menuju layanan berbasis teknologi finansial atau financial teknologi atau fintech menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Layanan seperti mobile banking, peer-to-peer lending, hingga dompet digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, risiko yang berkaitan dengan keamanan cyber juga meningkatkan secara eksponensial. Kasus nyata di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kebocoran data, serangan ransomware, maupun gangguan layanan atau service disruption dapat menyebabkan kerugian finansial sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penyedia layanan. Menurut Verizon Data Breach Investigation Report tahun 2023 menunjukkan sektor keuangan termasuk salah satu target utama serangan cyber karena memiliki dua aset paling berharga, yaitu data sintetif nasabah dan juga akses terhadap transaksi keuangan.
Konteks Indonesia juga tidak kalah menantang. Data dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat lebih dari 1,6 miliar anomali lalu lintas siber yang terdeteksi sepanjang tahun 2022 dengan sektor keuangan salah satu sasaran. Juga menekankan bahwa insiden kebocoran data dapat berdampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan digital dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan keamanan bukan sekedar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut aspek regulasi, reputasi, dan juga keberlanjutan bisnis. Dalam konteks startup fintech, kerentanan semakin tinggi karena keterbatasan sumber daya baik dari segi infrastruktur maupun kesiapan tim IT dalam menghadapi ancaman yang kompleks. Bayangkan sebuah startup yang tiba-tiba mengalami kelumpuhan layanan, akses nasabah terganggu, transaksi gagal diproses, dan data pribadi diduga bocor ke pihak ketiga. Pada situasi kritis semacam ini, pertanyaan yang paling mendesak adalah yaitu apa langkah pertama yang harus dilakukan sebagai tim IT untuk mengendalikan situasi dan aset apa yang paling penting untuk segera dilindungi. Paradigma keamanan modern hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Yaitu pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menekankan pentingnya strategi menyeluruh yang mencakup perlindungan data, manajemen risiko, serta pemahaman terhadap motivasi dan pola serangan penyerang. Dengan demikian, pembahasan mengenai confidentiality, integrity, availability, atau CIA triad kompetitif di akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Pinggen Akidama. Selanjutnya ada konsep fundamental CIA triad. Paradigma keamanan informasi modern bertumbuh pada 3 prinsip utama yang dikenal dengan istilah CIA triad: confidential, integrity, dan availability. 3 elemen ini membentuk fondasi bagi desain, implementasi, dan evaluasi sistem keamanan cyber di berbagai sektor, khususnya pada layanan keuangan digital. 1. Ada confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data agar hanya pihak berwenang yang memiliki akses. Dalam konteks fintech, hal ini berarti data nasabah seperti nomor rekening, riwayat transaksi, dan identitas pribadi harus dilindungi dari akses ilegal. Mekanisme yang umum digunakan meliputi enkripsi end-to-end, multifactor authentication atau MFA, serta kebijakan least privilege access. Kritik yang muncul adalah banyak organisasi masih berfokus pada teknologi semata pada aspek human factor, seperti lemahnya kesadaran karyawan terhadap phishing, seringkali menjadi celah kebocoran kerahasiaan. 2. Integrity. Integrity berkaitan dengan jaminan bahwa data tetap konsisten, akurat, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Dalam layanan pembayaran digital, sedikit saja manipulasi data transaksi dapat menimbulkan kerugian besar dan sengketa hukum. Teknologi hashing, algoritma, digital signature, serta penerapan audit trail yang terintegrasi merupakan upaya untuk menjaga integritas. Menariknya, konsep integritas kini semakin diperkuat dengan pendekatan berbasis blockchain yang menawarkan mekanisme immutability pada catatan sehingga lebih sulit untuk dimanipulasi. Yang ketiga ada availability. Availability memastikan bahwa layanan dan data dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Bagi startup fintech, downtime beberapa jam saja bisa menurunkan reputasi dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, strategi seperti server redundancy, disaster recovery plan, cloud-based resilience, serta perlindungan terhadap serangan DDoS sangat krusial. Tantangan modern adalah menyeimbangkan kebutuhan ketersediaan tinggi dengan upaya perlindungan ketat.
Misalnya sistem yang terlalu aman bisa memperlambat akses pengguna sehingga berdampak pada pengalaman layanan atau user experience. Yang C ada definisi ancaman kerentanan dan risiko. Dalam keamanan cyber, memahami konsep ancaman threat, kerentanan, vulnerability, dan risiko merupakan langkah awal yang esensial untuk merancang strategi perlindungan yang efektif. Ketiga istilah ini saling berkaitan erat dan sering digambarkan dalam formula sederhana. Yang pertama ada ancaman atau threat. Ancaman adalah segala potensi bahaya yang dapat merusak atau mengganggu sistem informasi. Dalam ekosistem vintage, ancaman dapat berupa serangan phishing yang menargetkan nasabah, malware yang menyusup ke aplikasi, serangan distributed denial of service atau DDoS. Untuk melumpuhkan layanan hingga ransomware yang mengekskripsi database transaksi. Ancaman juga bisa bersifat non-teknis, misal regulasi yang tidak dipatuhi atau penyalahgunaan data oleh pihak internal. Kedua, kerentanan atau vulnerability. Kerentanan adalah kelemahan yang terdapat dalam sistem, prosedur, atau bahkan perilaku manusia yang dapat eksploitasi oleh ancaman. Contohnya satu, aplikasi fintech yang tidak rutin di-patch sehingga keamanan terbuka. Kedua, sandi lemah yang mudah tertebak. Tiga, penggunaan jaringan publik tanpa enkripsi saat mengakses sistem. Dalam konteks startup, kerentanan sering muncul karena keterbatasan sumber daya dan kecepatan ekspansi bisnis yang mengorbankan aspek keamanan. Ketiga, ada resiko. Resiko merupakan kombinasi antara ancaman dan kerentanan yang terrealisasi menghasilkan potensi kerugian nyata. Risiko biasanya diukur berdasarkan dua dimensi, probabilitas terjadinya dan dampaknya yang ditimbulkan. Misalnya, risiko kebocoran data nasabah bukan hanya kerugian finansial akibat pencurian dana, tetapi juga kehilangan reputasi, sanksi hukum dari regulator, serta hilangnya kepercayaan pengguna. Untuk mengelola risiko, organisasi perlu menggunakan kerangka kerja formal seperti NIST, Risk Management Framework 2018 atau ISO atau IEC 27005-2018 yang memberikan panduan dalam proses identifikasi, analisis, evaluasi, serta mitigasi risiko keamanan informasi. D. Ada keamanan cyber modern. Lanskap keamanan cyber dewasa ini semakin kompleks dan dinamis. Transformasi digital yang masih di sektor finansial telah memperluas attack surface, yakni titik-titik potensial serangan yang dapat dimanfaatkan penyerang. Startup fintech yang cenderung bergerak cepat untuk mengejar pasar seringkali mengorbankan aspek keamanan pada tahap awal, sehingga menjadi target empuk bagi berbagai jenis aktor ancaman. Satu, motivasi penyerang. Penyerang cyber memiliki motivasi beragam, antara lain finansial, ideologis, espionase, reputasi, atau prestise. Menurut laporan McKinsey 2022, motivasi finansial tetap menjadi pendorong utama serangan di sektor keuangan. Sementara ancaman berbasis geopolitik juga meningkatkan seiring ketegangan global. Kedua, jenis-jenis penyerangan hacker. Pertama, ada black hat hacker. Penyerang dengan niat jahat biasanya untuk keuntungan finansial atau sabotase. Kedua, white hat hacker. Profesional keamanan yang membantu menemukan celah dan memperbaikinya. Selanjutnya ada grey hat hacker, berada di wilayah abu-abu, kadang menyerang tanpa izin tetapi tidak selalu untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada script kiddies, penyerang amatir yang menggunakan skrip atau alat siap pakai tahap tanpa pemahaman teknis mendalam. Selanjutnya ada insider threat, ancaman dari dalam organisasi seperti karyawan yang menyalahgunakan akses.
Yang terakhir ada nation state actor, kelompok yang didukung negara dengan kapabilitas tinggi dan motivasi strategi jangka panjang. Di Indonesia, laporan BSSN menyoroti bahwa serangan dari insider threat dan kejahatan terorganisir semakin marak, terutama menargetkan lembaga keuangan dan startup yang mengelola dalam penggunaan dalam jumlah besar. Tren ancaman cyber kontemporer. Beberapa tren serangan yang semakin dominan antara lain, pertama ada ransomware as a service atau RAAS, model bisnis kejahatan cyber yang memungkinkan pelaku amatir menyewa layanan ransomware. Kita ada phishing and social engineering, metode klasik yang tetap efektif karena kelemahan faktor manusia. Selanjutnya ada supply chain attack, penyerangan menargetkan vendor atau pihak ketiga yang menjadi pintu masuk ke sistem utama. Selanjutnya ada AI powered attack, penggunaan kecerdasan buatan oleh penyerang untuk otomatisasi serangan seperti bypass authentic biometric. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Awal dalam kasus startup vintage. Ketika sebuah startup vintage tiba-tiba mengalami kelumpuhan layanan dan diduga mengalami kebocoran data nasabah, langkah pertama yang harus dilakukan bukan sekedar pemulihan teknis, melainkan pengaktifan Incident Response Plan IRP yang sistematis. IRP bertujuan meminimalkan dampak, mengendalikan kerugian, serta menjaga kepercayaan nasabah dan regulator. 1. Aktivasi protokol darurat Incident Response. Startup harus segera mengaktifkan Computer Security Incident Response Team internal atau bekerja sama dengan pihak eksternal jika belum memiliki tim khusus. Aktivasi protokol ini mencakup penghentian serangan, isolasi sistem yang terdampak, serta pengamanan bukti digital untuk keperluan forensik. 2. Identifikasi aset paling kritis. Langkah berikutnya adalah memetakan aset yang paling vital yang jika terganggu akan menimbulkan dampak terbesar. Pertama ada data nasabah seperti identitas pribadi, nomor rekening, ataupun riwayat transaksi. Kemudian server dan database, ada pusat penyimpanan dan pemrosesan transaksi. Kemudian sistem autentikasi, mekanisme via login, MFA, dan tokenisasi. Yang terakhir ada jaringan komunikasi seperti API dengan bank, payment gateway, dan pihak ketiga. Dalam literatur keamanan informasi, pendekatan ini dikenal sebagai crown jewel analysis, yaitu menentukan aset mana yang merupakan permata mahkota perusahaan dan harus diprioritaskan perlindungannya. Kemudian 3, investigasi cepat dan forensik. Setelah sistem dikendalikan, investigasi dilakukan untuk mengetahui faktor serangan, apakah melalui phishing, kerentanan aplikasi, insider threat, atau serangan DDoS. Alat bantu seperti Security Information and Event Management dan Instruction Detection System digunakan untuk melacak aktivitas mencurigakan. Investigasi ini penting tidak hanya untuk pemulihan, tetapi juga sebagai pembelajaran agar serangan serupa tidak terulang. Kemudian 4, komunikasi transparan dengan pemangku kepentingan. Kegagalan komunikasi seringkali memperburuk dampak insiden. Startup vintage wajib mempunyai kondisi secara transparan kepada pertama manajemen internal untuk koordinasi sumber daya, kedua regulator, misalnya OJK atau OJK dan BSSN untuk kepatuhan hukum, ketiga nasabah untuk memberi informasi, panduan mitigasi, misalnya mengganti kata sandi dan menjaga kepercayaan publik. Studi McKinsey menunjukkan bahwa perusahaan yang terbuka dan cepat dalam komunikasi publik lebih cepat memulihkan reputasinya setelah insiden cyber dibanding perusahaan yang menyembunyikan informasi. Simpulan, paradigma keamanan modern menekankan bahwa pelindungan sistem informasi bukan hanya soal memasang teknologi canggih, melainkan juga membangun pendekatan menyeluruh yang mencakup confidentiality, integrity, dan availability CIA triad sebagai fondasi utama. Dalam praktiknya, konsep ini harus diperkaya dengan aspek tambahan seperti accountability, authenticity, dan resilience agar mampu menjawab kompleksitas ancaman
ancaman cyber masa kini. Kasus startup vintage yang mengalami kelumpuhan layanan dan dugaan kebocoran data menegaskan bahwa keamanan cyber adalah tantangan eksistensial, bukan sekedar masalah operasional. Aset paling kritis, data nasabah, sistem autentikasi, dan infrastruktur layanan harus diidentifikasi dan dijaga dengan prioritas strategi. Di sisi lain, manajemen risiko yang sistematis melalui kerangka seperti ISO 27005 dan NIST Cyber Security Framework perlu diterapkan untuk menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan perlindungan berlapis. Lebih jauh, lanskap keamanan cyber modern menunjukkan bahwa ancaman bersifat beragam dan asimetris. Menyerang hanya perlu satu celah, sementara organisasi harus menutup semua kemungkinan serangan. Oleh karena itu, strategi keamanan perlu bergeser dari yang reaktif menjadi proaktif dan prediktif dengan memanfaatkan teknologi analitik cerdas, threat intelligence, serta membangun budaya keamanan di seluruh lini organisasi. Singkatnya, keberhasilan sebuah startup vintage dalam bertahan di ekosistem digital yang dinamis tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tapi juga kemampuannya mengelola risiko cyber secara berkelanjutan. Dengan paradigma keamanan modern, perusahaan dapat menjaga kepercayaan nasabah, memenuhi tuntutan regulator, dan tetap kompetitif di tengah intensitas serangan cyber yang kian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 10 untuk presentasinya, bagus. Udah jelasin itu apa CAA triad, kemudian langkah-langkah yang diambil dan jenis-jenis penyerangannya. Oke, untuk selanjutnya kita akan buka pertanyaan, sesi diskusi ataupun saran terhadap kelompok 10. Mungkin dari kelompok yang lain, apakah ada saran, masukan, atau pertanyaan kepada kelompok 10? Dipersilahkan. Oke, untuk Nelani, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih dan atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya Nelani Sawatia Latifah dengan NIM 22050974003. Izin bertanya, ini menurut pendapat kelompok aja ya, dari apakah perlindungan aset teknis ini bisa meliputi server, database, enkripsi, itu lebih penting dibandingkan dengan aset non-teknis. Nah, non-teknis itu biasanya dari kepercayaan pelanggan. Nah, dari sudut pandang kelompok kalian, apa sih yang menjadi keamanan cyber modern di antara aset teknis ini dan non-teknis ini? Terima kasih. Baik, untuk Mbak Nelani, pertanyaannya saat kita diskusikan dulu, nanti saya akan menjawabnya. Oke, mungkin sambil menunggu kelompok 10 menjawab, aku izin kayak nambahin atau menarik kesimpulan lah dari kelompok 10 ya. Mungkin dari kelompok 10 kan dari pemicu masalahnya itu sebuah startup teknologi finansial yang sedang naik daun tiba-tiba mengalami kelumpuhan layanan. Data nasabah diduga bocor. Sebagai tim IT, awal apa langkah pertama yang terlintas di benak Anda? Apa saja aset paling kritis yang harus dilindungi? Oke, untuk langkah awal ya, mungkin langkah awal itu bisa kalian ini kayak isolasi insiden gitu. Kalian putuskan akses dari sistem itu. Jadi kayak mematikan sebuah servernya. Kemudian langkah kedua itu kalian kayak identifikasi apa kebocorannya, entah itu dari log aktivitas, traffic dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil yang udah diaudit tadi, dianalisis, itu kalian komunikasikan dengan para tim yang di perusahaan dan kalian
bikin rencana pemulihan dari aktivitas yang kebocoran tadi. Nah, kemudian untuk yang aset yang paling krisis. Nah, aset itu sendiri kan sebuah data yang dianggap penting dan dilindungi oleh sebuah perusahaan. Nah, contoh aset itu kan biasanya ada PII ya, atau personal identify information. Nah, PII ini semacam informasi yang melekat kepada seseorang. Contohnya kayak nama, tanggal lahir, terus alamat. Nah, itu kan yang data atau aset yang dilindungi oleh perusahaan. Kemudian ada namanya juga SPPI atau yang disebut spesifik personal information. Nah, itu lebih lebih spesifik. Contohnya datanya itu kayak nomor rekening, kemudian kayak password, terus kayak face recognition. Nah, itu lebih spesifik. Nah, jadi data yang dilindungi itu berupa data pribadi ya. Nah, lanjut untuk yang dari CIA Triad ya. Kalau kalian belajar cyber security, itu pasti dasarnya dari CIA Triad. Tidak jauh dari itu. Nah, CIA Triad itu kan terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Nah, dari confidentiality ini atau disebut dengan kerahasiaan itu bagaimana memastikan bahwasannya data atau aset yang dilindungi itu dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi, misal nih dalam sebuah kafe, warkop ya, kafe lah. Nah, di situ kan pasti ada bagian yang terima pelanggan sama yang bikin kopinya. Nah, masa yang bikin kita beri akses yang buat penerima pelanggan itu hanya dapat mengakses di bagian kasir saja. Dan yang membuat kopi itu kasih akses untuk mengakses bahan-bahan atau ke gudang. Jangan dikasih akses buat yang berlebihan seperti itu. Itu terkait dengan yang kerahasiaan. Kemudian yang integrity itu integritas itu terkait menjaga agar data itu tetap akurat, lengkap, dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya itu tadi contohnya kasir ya. Nah, kasir itu kan diberi akses yang diberi akses ke kasir itu kan dikasih sama si manajernya. Jadi kita pastikan hanya pihak berwenang saja yang bisa memberikan akses, yaitu manajer tadi. Nah, kemudian terkait availability atau ketersediaan. Nah, ketersediaan itu memastikan bahwasannya data dan sistem itu dapat diakses atau digunakan oleh pengguna yang berwenang. Oke, itu terkait yang CIA ya. Kemudian di kisi-kisi selanjutnya itu ada terkait threat, vulnerability, dan risk. Oke, kita bahas yang vulnerability atau sebuah kerentanan. Nah, apa sih kerentanan itu? Kerentanan itu kayak sebuah celah dalam suatu sistem atau organisasi yang dapat dieksploitasi. Nah, kalau misalnya kalian ke server gitu, itu kan biasanya ada tuh, kalau kalian sniffing, kalian ping, itu kan pasti ada port-port yang terbuka. Nah, dari port-port terbuka itu dapat menimbulkan kerentanan. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancaman itu kayak potensi bahaya yang kejadiannya yang dapat memanfaatkan kerentanan tersebut.
Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin dari kelompok kelompok 10 udah nemu jawabannya. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Ilbar atas penjelasan tambahannya. Saya izin mau menjawab pertanyaan dari Mbak Melani. Jawaban saya, dalam keamanan cyber modern, perlindungan akses teknis seperti server, database, dan enkripsi memang menjadi fondasi utama. Namun tujuan akhir dari perlindungan tersebut adalah menjaga aset non-teknis, yaitu kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi. Kepercayaan akan hilang akibat kebocoran dari data dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari dibandingkan kerugian secara teknis. Jadi keduanya saling melengkapi. Perlindungan teknis adalah sebagai sarana, sedangkan perlindungan non teknis adalah bisa dikatakan sebagai tujuan. Dengan kata lain, teknis menjadi teknis menjaga data tetap aman, sementara non teknis memastikan organisasi tetap dapat dipercaya dan bisa bertahan. Apakah bisa menjawab Mbak Delani? Oke, terima kasih. Sudah. Baik. Oke, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya dari kelompok 10 dan dari Nela. Apakah dari teman-teman yang lain, kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan, saran, atau masukan untuk kelompok 10? Izin untuk memberikan tambahan, apakah diizinkan? Oh, oke, boleh, silakan Nelani. Baik, jadi tadi udah bagus ya soal pemaparan materinya, udah runtuh juga dan struktur. Di sini aku mau nambahin secara singkat aja sih. Yang pertama itu bisa nih ditambahin terkait pembahasan mengenai insiden respon plan atau IRP. Ini gunanya untuk perusahaan sih lebihnya. Jadi kayak langkah cepat tim IT-nya itu untuk menghadapi berbagai masalah itu nanti seperti apa. Jadi ada kasusnya dan juga bagaimana caranya keamanan ini bekerja gitu. Nah, yang kedua tadi udah sempat dibahas sih soal vintage. Jadi di sini bisa dijelasin nih terkait dengan kebocoran data. Misalkan kita yang pakai sehari-hari adalah ada OVO, ada Dana atau GoPay dan lain-lain. Jadi itu nanti kasusnya itu seperti apa. Nah, dalam implementasi keamanan data ini nanti harus bagaimana gitu. Itu akan lebih krusial dan lebih kontekstual kalau dibahas di dalam apa yang kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya bisa nih ditambahin terkait dengan yang namanya best practice keamanan modern. Nah, di sini tuh ada yang namanya enkripsi data, tadi udah dibahas sih secara khususnya. Yang kedua ada multi-factor authentication. Nah, di sini kita itu perlu membahas sekarang tuh kenapa kok ada namanya sidik jari, kenapa dulu kok nggak ada. Nah, itu gimana sih caranya biar bisa untuk mengetahui dari asal-usul tersebut gitu. Terus ada kode OTP yang harus dipelajari kenapa kodenya harus A, B, C gitu. Nah, selanjutnya ada namanya Zero Trust Security. Nah, itu penting sih. Jadi Zero Trust Security ini sebuah prinsip keamanan ya, yang dimana nanti perangkat itu yang otomatis dari jangkauan luar itu bagaimana untuk memverifikasi dari pencegahan penyusup. Karena kan hacker tuh bisa aja ya mencari celah di mana dan apa yang harus dilakukan di waktu itu juga. Itu sih kalau tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PJ. Oke, terima kasih tambahannya dari Nelani. Bagus sekali ya
banyak tadi dari kayak implementasinya dan lain sebagainya. Mungkin dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat atau menambahkan juga? Oke, dari Husna silahkan. Terima kasih sebelumnya izin bertanya. Apakah masih diperkenankan untuk bertanya? Ya, boleh silahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Husna Latifunisa dengan yang terakhir 084. Izin bertanya mengenai materi hari ini itu kan CAA CIA Triad. Nah, itu kan lebih mengenai keamanan data ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sudah disinggung sama Mbak Nela, cuma udah terlanjur kepo. Jadi mungkin saya ingin tanya ke kelompok 10 terkait konteks keamanan jaringan modern itu kan bagaimana sih penerapan CIA Triad dalam kehidupan sehari-hari, terutama kan tadi sempat dibahas tentang fintech juga. Nah, itu contohnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan supaya kami pun bisa dapat gambaran mengenai materi hari ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Husna. Untuk kelompok 10, apakah langsung dijawab apa di-keep dulu? Izin mendiskusikan dulu Mas Ilbar untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Husna. Oke, silakan. Oke, mungkin sambil menunggu ya, aku ingin kayak bahas terkait saran dari Nela ya. Gimana sih cara best practice atau langkah yang baik gitu dalam menangani kebocoran data? Sebenarnya kalian itu bisa pelajarin ya terkait 8 framework cyber security, itu kalian bisa cari. Kemudian kalian cari tools apa yang digunakan oleh analis cyber security, mungkin dari CM yang sudah disebutin tadi di proposalnya. Kemudian ada disebutin juga tadi IDS. Nah, itu kalian jelaskan juga apa kegunaannya dan bagaimana tools itu ngebantu analis cyber security dalam menangani kebocoran data. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Husna terkait CIA Triad pada kehidupan sehari-hari ya. Penerapan CIA Triad dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada layanan digital, Mbak, seperti perbankan atau fintech. Confidentially dijaga dengan enkripsi atau autentikasi 2 faktor, misalnya penggunaan OTP saat login agar data nasabah tetap rahasia. Sedangkan integrity terlihat ketika kita melakukan transfer,
sistem memastikan jumlah yang dikirim tidak berubah. Misalnya 500.000 tetap sampai sebagai 500.000, bukan lebih atau kurang seperti itu. Sedangkan availability diwujudkan dengan menjaga agar aplikasi selalu bisa diakses selama 24 jam lewat server cadangan dan sistem anti serangan. Jadi dengan CIA Triad, pengguna bisa merasakan aman karena data mereka terlindungi, transaksi terjamin kebenarannya, dan layanan selalu tersedia kapanpun jika itu dibutuhkan. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa menjawab, Mbak Usna? Sudah, terima kasih banyak. Ya, baik, sama-sama, Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 10 atas jawabannya dan terima kasih atas pertanyaannya untuk Husna. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau berdiskusi? Monggo dipersilahkan. Mungkin kalau nggak ada, apakah bisa ditutup, Mas Ilbar, sebagai PC? Ini ada yang angkat tangan. Nadia, ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ditanyakan? Baik, silakan Mbak Nadia. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Alvini Ama dengan 3 digit NIM terakhir 111, izin bertanya. Untuk startup biasanya kan dituntut untuk bergerak cepat, meluncurkan fitur baru dan terus berinovasi agar tetap kompetitif. Nah, di sisi lain startup itu perlu membangun budaya keamanan yang berkelanjutan juga. Artinya itu semua orang dalam organisasi harus sadar pentingnya keamanan, tidak hanya tim IT. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara sebuah startup tetap bisa berinovasi cepat namun tidak mengorbankan dari sisi keamanannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Nadia. Mungkin kita akan diskusikan dulu. Untuk pertanyaannya nanti saya akan jawab. Oke, mungkin sambil menunggu ya. Jadi terkait pertanyaan, mungkin aku berpendapat sedikit ya terkait pertanyaannya dia ya. Gimana sih cara tadi startup itu tetap berinovasi tanpa mengorbankan keamanan ya. Nah, itu kalau kalian kerja di sebuah perusahaan, itu pastikan ada bagian mana yang ngebikin codingannya, mana bagian yang membuat fokus ke cyber security. Nah, sebelum sebuah produk atau aplikasi itu diluncurkan oleh sebuah perusahaan, itu pasti udah melewati konsultasi ke bagian analis cyber security-nya atau bagian cyber security-nya. Nah, dari analis tersebut si analis cyber security itu akan memberikan saran terkait apa saja sih kerentanan dari aplikasi tersebut. Nah, dari ini juga mungkin dari analis tersebut seorang itu juga harus menjelaskan, memberikan edukasi terkait cyber security itu terhadap karyawan yang lain. Mungkin seperti itu. Oke.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia terkait startup perlu membangun budaya keamanan yang berkelanjutan ya. Ini jawaban dari kelompok 10, yaitu startup memang dituntut bergerak cepat dan terus berinovasi, Mbak. Tapi keamanan tetap harus jadi bagian dari budaya organisasi itu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menerapkan prinsip security by design, yaitu keamanan yang sudah dipikirkan sejak awal saat merancang fitur, bukan ditambahkan secara belakangan. Jadi selain itu, startup bisa menggunakan metode DevSecOps atau bisa disebut atau bisa berarti yaitu mengintegrasikan keamanan ke dalam proses pengembangan agar pengujian keamanan berjalan secara otomatis. Budaya keamanan juga perlu ditanamkan ke seluruh tim, bukan hanya bagian dari IT, misalnya dengan pelatihan singkat atau aturan sederhana seperti penggunaan autentikasi ganda. Dengan begitu, startup bisa tetap lincah, meluncurkan sistem baru atau fitur baru, tetapi tidak mengorbankan keamanan data maupun kepercayaan dari pelanggan itu sendiri, Mbak. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Nadia? Baik, terima kasih sangat menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 10 dan terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Nadia. Ini udah 3 pertanyaan ya. Mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih untuk kelompok 10 dan untuk kelompok selanjutnya yang di minggu depan yang presentasi itu adalah kelompok 9. Jadi silahkan dipersiapkan dari materi dan presentasinya. Oh ya, sama untuk yang kelompok yang tidak presentasi hari ini, itu kalian bikin penilaian, form penilaian yang udah aku kirim di Word tadi terkait penilaian untuk kelompok 10. Nah, mungkin sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin bertanya terkait materinya? Aku rasa gak ada ya. Mungkin cukup dari aku. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Selamat menjalani kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilvan atas